Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi Gunung Kidul yang berbahagia, kita berjumpa kembali dalam podcast Sumringah Ramadan 1447 Hijriah bersama saya Eka Nur Aisyah. Kali ini kita akan mengkaji tentang kemuliaan malam Lailatul Qadar dan telah hadir bersama kita Ustadz Sulhan Rifai SSI, penyuluh agama Islam KUA Kapanewon Palian. Assalamualaikum Bapak Sulhan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah, sehat, kuat, semangat. Alhamdulillah, tetap semangat nih puasanya nggih. Nggih, tetap sumringah seperti slogan Mantap. Kemenak Gunung Kidul. Nggih. Sebagaimana kita ketahui, salah satu keistimewaan dalam bulan Ramadan ini adalah Allah karuniakan Lailatul Qadar untuk kita. Nah, menurut Bapak Sulhan, apa itu yang dimaksud dengan malam Lailatul Qadar? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalahma ba'dah. Sahabat religi Gunung Kidul yang kami muliakan, memang salah satu keistimewaan pada bulan Ramadan adalah adanya malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar merupakan sebuah keistimewaan dan kemuliaan karena disebutkan dalam Al-Quran bahwa Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahr. Nilai kebaikannya itu melebihi dari 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau ada yang mengkonferensi itu kira-kira 83 tahun. Masya Allah. Jadi kita beribadah sekali pada malam itu nilainya sama seperti 83 tahun. Itu Lailatul Qadar. Yang kedua, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Di malam itu juga turun malaikat membawa rahmat, membawa ampunan. Juga untuk mengatur ketentuan dari semua makhluk yang sudah ditentukan di Lauhil Mahfudz seperti umur, rizki, kematian dan sebagainya. Maka di situ ada qadar di situ. Inilah yang menjadi salah satu kemuliaan malam Lailatul Qadar. Jadi ada kebaikan yang nilainya lebih dari 1000 bulan dan di situ ada ketentuan yang diturunkan ke bumi tentang umur, usia, rizki, kematian kita selama 1 tahun. Inilah yang buat mulia. Masya Allah, luar biasa sekali ya Bapak. Kalau begitu memang Lailatul Qadar ini begitu istimewanya dan begitu mulianya ya Allah berikan untuk kita. Lalu bagaimana Pak cara kita untuk dapat meraih Lailatul Qadar tersebut? Ya, sebenarnya ini sudah mafhum disampaikan setiap Ramadan bahwa penting untuk bagi kita untuk sekuat tenaga untuk menggapai atau meraih Lailatul Qadar. Caranya apa? Ya, memperbanyak ibadah. Seperti yang dituntun oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ya qiyamul lail di beberapa tempat setiap malam ganjil terakhir itu digiatkan qiyamul lail. Kemudian banyak zikir, tadarus Quran, doa, karena doa juga salah satu yang bisa menyebabkan merubah takdir. Ingat tadi di malam Lailatul Qadar, malaikat menentukan atau tentang ketentuan yang ada di Lauhil Mahfudz kepada semua makhluknya tentang takdir. Juga tidak lupa kita introspeksi diri, membersihkan diri kita. Kita tata hati kita. Kita bersihkan hati kita dari rasa dengki, terus iri, jengkel. Karena apa? Ada sedikit saja kita punya rasa jengkel, dengki pada orang lain. Berarti hati kita itu kotor. Hati yang kotor itu sulit menerima hidayah, sulit menerima nasihat. Hati yang kotor tidak akan memantulkan nur ilahi, cahaya ilahi. Maka penting juga pada malam Lailatul Qadar kita menata hati kita bersihkan.
Selain kita juga berbagi kepada sama seperti sedekah dan seterusnya. Lah, waktunya karena memang Lailatul Qadar itu turun di bulan Ramadan, ya sebaiknya mulai awal Ramadan. Walaupun Kanjeng Nabi Muhammad SAW memberi tanda-tanda bahwa Lailatul Qadar itu bisa dicari fil witri minal asri awakhiri min Ramadan. Jadi di 10 malam terakhir yang ganjil. Tapi untuk berhati-hati kita ya sebaiknya sejak awal Ramadan. Seperti itu, Mbak. Masya Allah. Tadi dikatakan selain amalan-amalan yang sudah mafhum itu juga harus introspeksi dirinya, Pak. Nah, itu sesuatu yang sangat sulit sekali tentu saja karena manusiawi kita misalkan ada orang yang berbuat salah kepada kita, sulit untuk melupakan, terutama kaum kami, Pak. Yang dikatakan ahli sejarah itu selalu mengingat terus kesalahan orang memaafkan itu lebih mulia, derajatnya lebih tinggi daripada meminta maaf. Masya Allah. Nah, oh ya, jadi kita harus mengoptimalkan ibadah kita itu sejak dari awal, nih, Pak. Tidak hanya ketika di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir, seperti itu. Lalu dari semua ketentuan-ketentuan yang sudah disampaikan oleh Kanjeng Nabi, yang sudah disampaikan dalam Al-Quran, itu hikmah apa, Pak, dari turunnya malam Lailatul Qadar ini, Pak? Jadi secara umum hikmah dari kita mendapatkan atau Allah memberikan Lailatul Qadar adalah itu sebenarnya sebagai bonus lah, kasih sayang Allah kepada kita. Mungkin kalau potongan seperti kita itu, seperti saya itu, kon masuk surga langsung itu agak berat kalau nggak ada Lailatul Qadar. Ini bentuk kasih yang luar biasa. Jadi mari kita optimalkan Lailatul Qadar. Bayangkan kita sedekah kolak sak piring, ya, pada pas malam Lailatul Qadar itu sama seperti kolak 83 tahun memberi kolak terus, itu kan luar biasa. Masya Allah. Pokoknya cendol bisa di lautan cendol itu. Itu. Jadi ini bentuk kasih sayang Allah yang luar biasa yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak diberikan kepada umat yang lain. Walaupun umat kita itu umurnya lebih pendek, orangnya ya pendek-pendek seperti saya, itu tapi berkat Lailatul Qadar ini derajatnya bisa sama atau lebih tinggi dari umat-umat terdahulu. Yang kedua hikmahnya ini kan memberikan motivasi kita, ya, bahwa tidak setiap waktu atau tidak ada jaminan tahun depan kita akan bertemu Ramadan lagi, atau kita bulan ini bisa menjumpai Ramadan. Belum tentu orang yang menjumpai Ramadan bisa mendapatkan atau meraih Lailatul Qadar. Jadi ini motivasi kita. Jadi hikmahnya memberi motivasi kita untuk berlomba-lomba untuk menggapai Lailatul Qadar. Seperti itu, Pak. Masya Allah. Jadi, sebagai penutup, Bapak, dari apa yang sudah ditentukan mengenai malam Lailatul Qadar, terus apa yang sudah Bapak sampaikan dari depan tadi, mungkin ada kalimat penutup untuk sahabat religi Gunung Kidul yang ingin Bapak Sulhan sampaikan? Ya. Kami berpesan, jadi mari pada Ramadan tahun ini kita optimalkan, karena seperti yang kami sampaikan tadi, tidak setiap orang walaupun menjumpai Ramadan itu akan mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi mari semangat kita optimalkan. Demikian dari saya, Mbak, dan sahabat religi Gunung Kidul, banyak khilaf, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi Gunung Kidul, demikian kajian kita bersama Ustadz Sulhan Rifai SOSI. Semoga materi yang disampaikan oleh beliau bermanfaat dan kita dapat mengambil hikmah dengan mengoptimalkan ibadah kita di bulan suci Ramadan tahun ini, karena belum tentu usia kita akan sampai pada Ramadan tahun berikutnya dan belum tentu juga setiap dari kita dapat menemui Lailatul Qadar. Saya Ika Nur Aisyah pamit undur diri. Sampai berjumpa di podcast Sumringah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.